Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama saya di channel David Oskos. Nah, karena kebetulan hari ini adalah hari Minggu dan hari ini adalah hari weekend, jadi di sini saya akan membuatkan video POV driving bersama mobil All New Xenia 1.3 tipe R. Nah, kebetulan untuk mobil saya ini termasuk golongan penghuni garasi ya teman-teman. Jadi mobil saya ini jarang sekali saya pakai untuk berpergian. Nah, karena ini kebetulan hari Minggu, jadi sekalian aja saya akan panasin mobil ini dengan cara jalan-jalan, dan saya akan sekalian membuatkan video POV drivingnya. Nah, di sini saya akan membuatkan video POV driving. Jadi buat kalian yang ingin menikmati gimana sensasinya berkendara di dalam kabin, kalian bisa nonton aja video ini sampai habis ya. Oh ya, ngomong-ngomong, sebenarnya kemarin tuh saya pengen membuatkan video tutorial bagaimana cara membayar pajak tahunan melalui aplikasi online. Karena kebanyakan dari teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, gimana sih caranya membayar pajak lewat online atau lewat aplikasi?" Nah, kemarin tuh sebenarnya mobil saya ini sudah waktunya membayar pajak tahunan ya teman-teman. Dan saya ingin membuatkan video tutorialnya. Tapi ada sebuah kendala ketika saya membuatkan video tutorial cara membayar pajak lewat online, ternyata aplikasi onlinenya sedang error atau sedang gangguan. Otomatis untuk video tutorial cara membayar pajak tahunan melalui online akhirnya batal ya teman-teman. Sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman, karena di saat itu saya sudah membuatkan video tersebut di tengah perjalanan. Nah, ketika saya ingin membuka aplikasi online-nya, ternyata aplikasinya error. Otomatis video yang sudah saya buat akhirnya batal total teman-teman. Padahal kalau dipikir-pikir banyak sekali dari teman-teman yang bertanya bagaimana sih cara membayar pajak online, bagaimana cara membayar pajak melalui aplikasi. Nah, itu dari aspirasi teman-teman itu makanya ingin saya buatkan video tutorialnya, ternyata malah gagal total. Hai. Terus gimana dong Bang bayar pajaknya? Ya udah, jadi kemarin saya langsung datang aja ke kantor Samsatnya, membawa STNK asli, membawa KTP asli, dan langsung membayar pajak tersebut di loketnya. Jadi langsung saya datangin ke kantor Samsatnya ya. Terus buat kalian yang bertanya-tanya, berapa sih besaran pajak mobil All New Xenia milik saya ini? Nah, karena kebetulan saya berdomisili di Yogyakarta dan kemarin saya membayar pajak, kemarin untuk nominal besaran pajak untuk mobil saya itu sebesar 2.600.000-an ya teman-teman. Nah, itu setiap daerah nanti akan berbeda-beda ya. Jadi untuk mobil saya yaitu All New Xenia 1.3 tipe R kemarin sebesar 2.600.000 sekian. Nah, kalau pajak mobil kalian kena berapa nih? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oh ya, just info aja nih. Nanti insya Allah kalau ada rejeki, rencananya di hari raya lebaran atau hari raya Idul Fitri nanti saya akan mudik ke kota Blitar. Nah, jadi buat teman-teman yang berdomisili di kota Blitar dan kebetulan memiliki unit All New Xenia juga, bolehlah kita kopdar bareng, kita gathering bareng, atau bahkan kalau mau touring boleh, ayo kita touring bareng ya. Hahaha. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang berdomisili di Blitar atau Tulung Agung atau Kediri misalkan berminat untuk kopdar bareng, nanti bisa tulis aja di kolom komentar ya, biar nanti sekalian saya akan buatkan konten YouTube-nya. Hai. Oke teman-teman, kita sekarang kembali lagi ke laptop. Nah, ini kebetulan saya sekarang posisinya sudah ada di Jalan Kaliurang atau di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Dimana untuk daerah Kaliurang ini, di sini banyak spot-spot wisata ya teman-teman. Salah satunya adalah tempat wisata yang akan saya datangi ini, namanya adalah Ledok Sambi. Nah, gimanakah untuk situasi wisata yang akan saya datangi ini? Makanya kalian pantengin aja video ini sampai habis ya, karena nanti saya akan memperlihatkan juga untuk tempat wisata tersebut. Oh ya, daripada sepi, di sini kita ngobrol-ngobrol sedikit aja ya. Nah, jadi waktu itu banyak dari teman-teman yang bertanya untuk mobil saya ini All New Xenia menggunakan velg apa.
Nah, di sini saya akan menjawab. Jadi mobil All New Xenia saya ini menggunakan velg model CE28 dengan ukuran ringnya 17 ya teman-teman. Dan untuk profil bannya yang saya gunakan yaitu ukuran 215/55 ring 17. Nah, terus kalau kalian bertanya, gimana Bang untuk sensasi berkendaranya? Terus bagaimana untuk konsumsi bahan bakarnya? Ya, jawaban saya normal-normal aja ya teman-teman, seperti biasa aja. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya, ketika mobil ini digunakan perjalanan jauh, itu saya bisa mencapai 17 km per liter ya teman-teman. Tapi kalau kita gunakan di dalam kota yang macet-macetan, yang banyak stopnya, nah itu saya mendapatkan kurang lebih 13 km per liter. Dan kemudian untuk teman-teman juga yang bertanya, Bang, untuk jok mobilnya itu menggunakan sarung apa? Nah, di sini saya akan menjawab. Untuk jok mobil saya ini saya menggunakan sarung semi permanen ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan sarung semi permanen menggunakan bahan MB-Tech. Kalau nggak salah sih dulu saya ketika pasang itu kurang lebih menghabiskan biaya 2.500.000 sampai 3 juta ya teman-teman untuk memasang jok mobil ini. Dan itu sudah gratis karpet dasar. Jadi ketika nanti teman-teman memasang, itu nanti sudah free atau gratis dengan karpet dasarnya. Oh ya, dan satu lagi, banyak dari teman-teman juga yang bertanya, Bang, itu untuk display layarnya kok bisa YouTube-an, itu gimana caranya? Nah, untuk videonya udah saya upload ya teman-teman. Nanti kalian cari aja di koleksi video YouTube saya. Jadi untuk tampilan head unitnya kenapa bisa YouTube-an, itu saya menggunakan sebuah alat yang bernama Carlink Kit ya teman-teman. Nah, untuk alat tersebut kalian bisa membelinya di aplikasi Shopee. Nah, untuk harganya ya bisa dikatakan cukup mahal ya. Jadi bukan yang murah-murah banget. Kalau nggak salah ini harganya mulai dari 1,5 juta sampai 2 jutaan. Nah, kenapa kok saya lebih memilih pakai alat Carlink Kit aja daripada ganti head unit Android? Alasan saya yaitu saya kepengen menggunakan head unit yang original aja teman-teman. Jadi saya orangnya nggak begitu suka mengganti head unit yang Android, karena nanti takutnya jika suatu saat nanti terjadi trouble atau terjadi sebuah konslet, nah itu malah kita sendiri yang repot nanti teman-teman. Nah, jadi saya lebih senang pakai head unit yang original aja, dan saya menambahkan sebuah alat Carlink Kit, dan itu semuanya sudah beres. Jadi kita bisa nonton YouTube-an, kita bisa nonton Netflix dan lain sebagainya. Lebih simple dan lebih mudah daripada harus membongkar-bongkar head unitnya lagi. Oh ya, dan untuk mobil saya ini seperti yang tadi di awal video saya katakan, ini adalah mobil penghuni garasi ya teman-teman. Karena apa? Jadi mobil ini jarang banget saya pakai ya. Saya pakai ketika ya kalau ingin perjalanan jauh aja, seperti saat ini ketika ingin liburan. Nah, ini baru dipakai mobilnya. Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari saya nggak pernah pakai mobil ini. Saya lebih banyak menggunakan sepeda motor. Karena terus terang saya tipe orang yang nggak suka macet-macetan ya teman-teman. Nah, untuk kilometer di mobil saya ini mobil saya sudah memasuki usia 2 tahun lebih. Dan untuk kilometernya berada di angka 11 ribuan. Ya, bisa dikatakan cukup rendah ya. Tapi walaupun kilometernya rendah atau mobilnya jarang saya pakai, tapi saya tetap servis rutin ya teman-teman di bengkel resmi Daihatsu. Jadi walaupun mobil ini jarang saya gunakan, tapi untuk servisnya tetap rutin. Nah, untuk olinya itu sendiri, di sini saya masih menggunakan oli originalnya, yaitu merek Genuine dari Daihatsu, dan saya menggunakan oli yang size-nya 020. Jadi masih menggunakan oli yang encer ya. Oh ya, dan seperti yang teman-teman ketahui, untuk mobil saya ini kan untuk penerangannya, untuk lampu-lampunya kan udah dimodif semua nih. Saya di sini sudah menggunakan lampu proyektor atau yang biasa dikenal dengan lampu proji.
Dan untuk usia pemasangan lampu proji ini sudah berjalan 1 tahun ya teman-teman. Jadi mobil saya ini kan untuk total usianya itu berjalan 2 tahun. Nah, ketika di usia 1 tahun itu mobil masih original. Dan di tahun kedua, nah itu baru mulai saya pemasangan lampu proji ya. Nah, jadi bisa dikatakan untuk usia lampu proji yang terpasang pada mobil saya ini sudah berjalan 1 tahunan ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang semuanya masih normal-normal aja. Nah, mulai dari lampu utama, lampu headlamp, dan lampu fog lampnya itu semuanya udah saya ganti lampu proji semua. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih normal. Untuk pencahayaan lampunya juga masih normal, masih terang, dan ya cukup memuaskan ya. Ya diharapkan aja semoga awet seterusnya, jangan sampai rusak-rusak lah. Hai. Oh ya, untuk satu lagi nih teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya. Jadi buat kalian yang pencinta modif seperti saya ini, dan buat kalian yang punya mobil pengen dimodif lampunya, contohnya kalian pengen pasang lampu tembak, please banget saya mohon buat kalian yang pasang lampu tembak, mohon dipasangkan saklar sendiri ya teman-teman. Jadi ingat, buat kalian yang pengen pasang lampu tembak, diusahakan kalian harus memasangkan saklar sendiri. Agar apa? Agar lampu tembak tersebut bisa kita nyalakan atau kita matikan sesuai kebutuhannya. Ingat ya teman-teman, fungsi utama dari lampu tembak itu adalah sebagai alat bantu penerangan. Jadi ketika kalian berkendara di suasana yang gelap, misalkan kalian lagi jalan di tengah persawahan atau di daerah yang minim lampu atau cuacanya berkabut, nah itu baru kalian boleh menyalakan lampu tembaknya sebagai alat bantu penerangan. Tapi kalau kalian hanya jalan di jalanan umum, di jalan raya, di jalan perkampungan, atau di jalan pedesaan, tolong jangan dinyalakan lampu tembaknya karena itu sangat mengganggu sekali ya teman-teman. Bolehlah kita modif mobil kita, tapi tolong modifnya dengan cara cerdas ya teman-teman. Jangan sampai kita modif tapi kita malah merugikan pengendara lain yang ada di depan kita. Karena sekali lagi saya mohon maaf, ada beberapa dari teman-teman semua yang memasangkan lampu tembak, tapi untuk jalur lampu tembaknya itu langsung mengikuti lampu headlamp atau lampu utama, atau ada yang menyambungkan juga langsung ke lampu fog lamp. Nah, kalau seperti itu kan otomatis lampu tembaknya akan selalu on terus kan, selalu nyala terus. Nah, itu yang justru membahayakan pengendara lain yang ada di depan kita. Jadi usahakan buat kalian yang pengen pasang lampu tembak, tolong dipasangkan juga saklar sendiri agar kita bisa menggunakan lampu tembak tersebut dengan cara yang bijak ya teman-teman. Jadi ketika kita membutuhkan, kita bisa menyalakan lampu tembaknya, dan ketika kita sudah tidak membutuhkan, kita bisa mematikan lampu tembak tersebut. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini sedikit lagi kita sudah sampai di tempat wisata Ledok Sambinya. Nah, jadi seperti ini ya untuk akses masuk ke tempat wisata tersebut. Di sini kita memasuki ya bisa dikatakan seperti apa ya? Seperti gang-gang perumahan gitu ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nampak juga di depan ada mobil putih, sepertinya mobil tersebut akan ke Ledok Sambi juga. Jadi ya mari kita ikutin aja dari belakang. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman untuk akses masuknya. Jadi bisa dikatakan untuk jalannya hanya bisa dilalui menggunakan satu mobil saja. Setelah ini kita akan belok ke kanan, dan di depan sana sudah ada tulisan Ledok Sambinya. Nah, buat kalian bagaimana? Penasaran bukan? Oke teman-teman, sedikit lagi kita akan sampai ke lokasi. Nah, nanti di depan sana kita akan belok kiri, dan udah deh, kita sudah sampai di lokasi tersebut. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Ledok Sambinya. Nah, jadi seperti ini dia untuk pintu masuk. Jadi setelah ini kita akan mencari parkiran terlebih dahulu. Dan benar kan, ternyata mobil putih ini juga ternyata tujuannya ke Ledok Sambi. Wah, ini parkirannya cukup penuh, dan di sini ada tempat yang kosong. Langsung kita akan parkir aja untuk mobilnya.
Nah, untuk parkirnya di sini saya akan mundur aja ya, biar nanti untuk keluarnya lebih mudah. Nah, di sini untuk aturannya kita langsung membayarkan biaya parkir di awal, dan untuk biaya parkirnya ini sebesar Rp6.000. Nah, ini dia teman-teman, jadi saya sudah sampai di tempat parkiran Ledok Sambinya, dan ini adalah penampakan dari mobil All New Xenia milik saya. Dan bagaimanakah untuk lokasi wisata tersebut? Jadi seperti ini dia teman-teman. Tempat wisata ini dia menyuguhkan tempat pemandangan alam ya teman-teman, dimana di sini ada sebuah aliran kali, dan di sini tempatnya sejuk sekali karena di sini banyak pepohonan. Sebelum kita mencapai ke spot utamanya, kita harus menuruni dulu tangga-tangga ini. Nah, ini tangga-tangganya cukup tinggi ya teman-teman, jadi ya cukup melelahkan. Nah, ini kita sedikit lagi sudah akan sampai di bawah. Nah, jadi tempatnya seperti ini dia teman-teman, dan di sini saya akan memesan makanan dulu. Dan seperti yang tadi saya katakan, ini adalah aliran kalinya. Kalian bisa berenang di sini, kalian bisa berendam. Dan di sini saya akan mencari untuk tempat teropnya dulu ya, atau tempat untuk berteduhnya. Nah, di sini saya akan memilih untuk tempat di nomor 05. Nah, kita akan duduk di sini sambil melihat pemandangan aliran kali. Wah, ini sungguh nikmat sekali ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan pesan makanan dulu. Nah, cukup sampai di sini dulu ya teman-teman video yang dapat saya bagikan. Semoga kalian terhibur dengan video POV driving yang saya bagikan kali ini. Buat kalian suka dengan video saya, jangan lupa ya ditekan tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya dari saya. Saya pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.